Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu para jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga melaksanakan sahur. Sampai dengan saat ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bertemu muka, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam keluarga kita di rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, agar kehidupan kita selamat dunia, selamatlah hidup kita dan di akhirat. Bahagia kita di dunia, bahagia pula kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa dan kekhilafan kita, dosa-dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan sebuah hadis yang diabadikan dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Di situ disebutkan begini. An Anas bin Malik qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Di dalam Sunan At-Tirmidzi redaksinya mirip tetapi berakhiran beda. Wa balighna Ramadan. Bapak sekalian, dalam hadis itu Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan 3 bulan yang berurutan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Hadis itu selengkapnya mempunyai maksud begini. Diberitakan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu kalau memasuki bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkahi pula kami di bulan suci Ramadan. Bapak sekalian, hadis ini oleh pakar-pakar ilmu hadis disebut dengan hadis dhaif. Karena di dalam sanadnya itu ada seorang namanya Ziyad bin Abdillah. Dan itu dilemahkan oleh para pakar ahli hadis. Mengapa demikian? Ya sebab Ziyad bin Abdillah itu hafalannya kurang kuat. Artinya sering-sering lupa. Oleh karena itu para pakar hadis menyebutkan jika ada kabar dari Nabi, kemudian disandarkan dari orang yang hafalannya kurang kuat, hadis itu disebut dengan dhaif. Tetapi Bapak sekalian, sudah barang tentu orang yang lupa itu beda dengan pembohong. Ya. Oleh karena itu hadis ini tetap dipakai. Karena dalam rijalul hadis disebutkan
bahwa Ziyad bin Abdillah itu adalah orang yang lemah dalam ingatan, dalam hafalan, lemah. Bapak sekalian, maksud hadis itu adalah Rasulullah mengharap keberkahan dari Allah lewat atau di 3 bulan yang berurutan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ada apa di bulan Rajab itu sehingga Rasulullah memohon kepada Allah keberkahan? Pak, nyuwun sewu nggih. Barokah itu penting. Saking pentingnya barokah, Rasulullah menginstruksikan kepada kita, jika kalian bertemu dengan temanmu, ucapkan salam. Sebab dalam salam itu terkandung kata-kata wa barokatuh, barokah dari Allah. Kembali pada hadis tadi, Rasulullah menggunakan nama bulan Rajab untuk memohon keberkahan. Sebab dalam Rajab itu ternyata Allah menunjuk, memilih bulan Rajab sebagai bulan yang mulia. Nanti kita sebutkan ya. Ada peristiwa agung di dalam bulan Rajab itu. Peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ujung-ujung daripada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Seluruh hal yang terkait dengan sholat dapat dipastikan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, berikutnya Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban sehingga Rasulullah mengharap keberkahan dari Allah? Bapak sekalian, saya berharap hanya kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini ini semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk umroh atau haji. Ya. Jika jenengan ini nanti haji atau umroh dan ke Madinah, jenengan kalau sholat menghadapnya ke arah selatan. Sebab jika di sini Madinah, maka Mekah itu di selatannya kota Madinah, arah selatan. Dulu zaman Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, 17 bulan Rasulullah sholatnya menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Mengapa ke utara? Sebab kiblatnya itu Masjidil Aqsa di Palestina. Jika di sini Madinah, maka Palestina itu ada di utara kota Madinah. Jadi menghadap ke utara. Bapak sekalian, pada saat Rasulullah sholat, ini pakar-pakar ahli tafsir hadis menyebutkan berbeda pendapat, dua pendapat. Ada mengatakan Rasulullah waktu itu sholat duha di masjid. Ada mengatakan bukan sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Tapi yang jelas Rasulullah sholatnya sholat munfarid, sendirian. Karena di masjid banyak orang melihat, Rasulullah sholat menghadap ke utara, ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Subhanallah, zaman itu Rasulullah dibully, diejek, dihina oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mengapa? Orang Yahudi mengatakan, oh lihat itu Muhammad itu punya agama, tapi kalau menyembah Tuhannya menghadap ke tempat suci kami. Sebab Yahudi, orang-orang Yahudi beranggapan Masjidil Aqsa itu warisan dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, dua nabi keturunan Yahudi, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu keturunan Yahudi, Pak. Ya. Nah, Bapak sekalian, sehingga Nabi Muhammad resah. Ya, resah. Demikian pula orang-orang Nasrani. Tuh, lihat itu, Muhammad itu punya ajaran baru. Mendeklarasikan dia sebagai seorang nabi, seorang rasul. Tapi menyembah pada Tuhannya
menghadap ke tempat suci kami. Sebab apa? Sebab orang-orang Nasrani punya keyakinan di Masjidil Aqsa itulah Bunda Maria melahirkan Isa. Maryam melahirkan Isa. Bunda Maria melahirkan Yesus. Itu tempat suci mereka. Tapi sekalian, nah pada saat Rasulullah sholat, posisi rukuk, begitu iktidal, sami'allahu liman hamidah, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi asale ngadep ngalor nang Masjidil Aqsa, disuruh menghadap ke Masjidil Haram yang ada di selatan kota Madinah. Langsung Pak, sami'allahu liman hamidah, putar 180 derajat. Tapi sekalian, ini untungnya sholatnya munfarid, sholatnya sendirian. Seandainya itu berjamaah, repot makmumnya. Tapi sekalian, peristiwa beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jika jenengan nantinya ke kota Madinah, masjid tempat Nabi sholat itu masih berdiri tegak. Masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Qiblatain itu bahasa Arab. Artinya dua arah kiblat. Sebab disitulah Rasulullah melaksanakan satu sholat dengan dua arah kiblat. Namanya Masjid Qiblatain. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan sekali lagi hal-hal yang terkait dengan sholat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perubahan arah kiblat di bulan Sya'ban itu bukan kebetulan. Semua Pak, yang terjadi di dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Semua sudah disetting oleh Allah seperti itu. Maka Rasul menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan sekarang ini Pak, dilanjutkan wa barik lana fi Ramadan. Dan berkahi pula kami ya Allah di bulan suci Ramadan. Bapak sekalian, sekarang mari kita lihat Ramadan itu bagaimana Ramadan? Apa Ramadan itu? Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Jadi dititeni Mang Yeye, penting. Cuman nanti jangan terjadi kesalahpahaman. Saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Al-Quran menggunakan istilah arba'atul hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan 4 bulan yang dimuliakan itu kapan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan ora katut. Titen ini ya, titen ini. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Quran menggunakan istilah arba'atul hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Nah sekarang di mana posisi Ramadan dalam syariat Islam? Bapak sekalian, Ramadan itu merupakan salah satu nama bulan dalam kalender Hijriah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana
banyak sekali syariat-syariat Islam yang penting diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Kemuliaan Ramadan itu ada pada muatan Ramadan. Sekarang kita analisis apa muatan dalam Ramadan itu. Yang pertama, Ramadan itu umurnya 29 hari atau 30 hari. Yang oleh Allah ditetapkan dengan kata-kata kutiba, ditetapkan dengan konotasi hukum wajib. 10 hari di bulan Ramadan, umat Islam yang beriman kepada Allah diwajibkan untuk berpuasa. Dan itu tidak terjadi pada bulan lain. Jadi antara Ramadan dan puasa, Pak, antara Ramadan dengan asyam itu 2 kata yang menjadi sinonim. Jika kita mengatakan Ramadan, maka pikiran kita akan mengatakan poso. Ya. Ramadan nama bulan, asyam itu syariat. Jadi 2 kata jadikan satu seakan-akan menjadi sinonim. Nek wis diomongi Ramadan, pikiran kita akan mengatakan oh waktune poso. Ya. Di Ramadan itu seluruh umur harinya diwajibkan kita berpuasa. Nomor 2, tidak ada yang namanya sholat dikaitkan dengan nama bulan kecuali pada saat puasa. Ada istilah qiyamu Ramadan, tidak ada qiyamu Syawal ora ono. Sing ono qiyamu Ramadan. Pak nyuwun sewu nggih, zaman Rasul ora ono, Pak, istilah traweh ora ono. Traweh itu istilah fikih. Jenengan buka kitab hadis apapun kitabnya, yang kita temukan qiyamu Ramadan. Enggak ada istilah traweh. Traweh itu istilah fikih. Kitab-kitab fikih, tarawih begitu. Dan bahasa itu memang berkembang, ya, berkembang. Jadi Rasulullah mengkhususkan sholat malam dalam Ramadan dengan nama qiyamu Ramadan. Nomor 3, ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Dan tidak ada kalimat-kalimat yang menyebutkan Al-Qur'an diturunkan di bulan lain. Coba. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan dalam ayat itu tidak bisa ditafsirkan ke bulan lain kecuali Ramadan. Ya, jadi ini hal yang luar biasa. Dan itu sekali lagi tidak kebetulan Allah menempatkan firman-firmannya, diturunkannya firmannya pada bulan Ramadan. Bukan kebetulan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan itu untuk diturunkannya satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan itu tidak terjadi pada bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Jadi ini hal yang luar biasa. Jadi kemuliaan dari Ramadan itu ada pada muatannya. Tapi sekalian, untuk menyingkat waktu, sekarang kita ajarkan masa Syam Ramadan. Asyam itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Masuk ke dalam bahasa Jawa halus. Jenengan kok lemes mawon? Jenengan siam lah, loh, siam. Jadi siam itu bahasa Arab yang sudah masuk dalam bahasa Jawa halus. Lalu cara Jawa kasar ya poso. Nah poso itu otak-atik gathuk, Pak. Poso itu singkatan. Wetenge kempos kroso. Jadi perutnya kosong jadinya terasa.
poso. Bahasa aslinya asya, alif, lam, sod, ya, alif, mim, asya. Artinya menahan. Ya, menahan. Nah, ini saya berharap pemahaman ini nanti jenengan ingat-ingat supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Apa yang ditahan? Yang ditahan itu makan, minum, jima. Hubungan suami istri. Mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu pemahaman di kitab-kitab fikih yang kita temukan. Itu definisi fikih. Dan ternyata tujuan Islam tidak seperti itu. Itu secara zahir begitu. Tapi tujuan dibalik itu adalah menahan pemahaman kedua. Yang ditahan apa? Tidak hanya menahan makan dan minum serta jima. Yang ditahan adalah panca indera kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan jadikan lisan kita pada saat puasa untuk menebar fitnah. Berkata bohong, berucap keji, kotor. Wala jidal, jangan berdebat pada saat puasa. Ini lisan. Jangan jadikan mata kita pada saat puasa itu untuk melihat hal-hal yang maksiat. Ditahan semuanya. Jika ada orang berpuasa Ramadan, siangnya dia tetap mengumbar lisan untuk memfitnah, berbohong, berucap kotor, keji, mesuh-mesuh barang. Maka Rasul mengatakan tidak akan mendapatkan apa-apa orang tersebut kecuali lapar dan haus. Walaupun walaupun semisal ini semisal ono wong poso siang harinya ngomong jorok, ngrasani wong, menghibah, nyelatu, bahkan misuh-misuh barang. Lu posone ora batal. Selama ndak makan, ndak minum, ndak jima. Tetapi orang seperti itu nantinya tujuan puasa menjadi tidak tercapai. Pahalanya habis disebabkan tidak terkendalinya lisannya pada saat dia itu berpuasa. Rasul mengatakan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, ini hati-hati ini, ya. Ini definisi tasawuf. Ya. Bapak Ibu sekalian, lebih jauh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan yang ditahan tidak hanya makan, minum, jima, dan panca indera dari perbuatan maksiat. Tetapi ada pemahaman yang ketiga. Nah, ini sulit, Pak. Sulit. Tetapi kita perlu tahu supaya nanti kita bisa meningkatkan dan menjaga diri kita dari hal-hal yang kurang baik. Pemahaman yang ketiga itu apa? Al-Ghazali mengatakan itu merupakan puasanya para nabi dan rasul. Sebab yang ditahan adalah hati dan pikiran. Jangan sampai lepas ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang-ulangi malih. Yang ditahan adalah hati dan pikiran. Jangan sampai lepas ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini angel. Kenapa? Coba. Menahan hati dan pikiran jangan sampai lepas ingatan kepada Allah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Wah, kita kadang-kadang Pak Nyun Sewu ya, pada saat sholat 4 menit hati dan pikiran kita itu bisa lepas ingatan kepada Allah. Allahu Akbar, sing dieling-eling macem-macem, Pak. Ingatan kita yang macem-macem. Tidak bisa fokus ingat kepada Allah. 5 menit, 4 menit. Apalagi
Kemudian kita menahan hati dan pikiran mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah ini sulit. Maka Imam Ghazali menyebutkan ini puasanya para nabi dan rasul. Tapi setidaknya Pak, kita tahu seperti itu. Setidaknya pada saat kita puasa, hilangkan suudzon kita pada orang lain. Berjelek sangka, prasangka jelek kepada orang lain, hilangkan. Lebih utama lagi, jangan sampai kita punya suudzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan hal-hal seperti itu. Ini peningkatan. Nah sekarang Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab yang menjadi nama bulan dalam kalender Hijriah. Ramadan itu artinya panas, terik, membakar. Sebab pada saat puasa, utamanya nanti siang hari Pak, badan kita akan menjadi panas. Ya, badan kita menjadi panas. Dan kadang-kadang emosi kita pun mudah tersulut. Gawane wong ne wetenge luwe iku cepet ngamuk, Pak. Kudu muring-muring ae. Tetapi kalau kemudian orang berpuasa itu berangkatnya dari keyakinan, dari iman yang benar, maka lapar dan haus bukan untuk menimbulkan marah, mudah tersulut emosi, tapi justru bagi orang beriman, lapar dan haus menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Menjadikan emosi kita terkontrol, sebab kita mesti menahan. Asyam artinya menahan. Bapak sekalian, sekarang kita bicarakan tentang Ramadan, hubungannya dengan Al-Quran. Begitu kita tahu sejarah bahwa Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan, maka tidaklah berlebihan jika sebagian ulama menyebutkan bulan puasa, bulan Ramadan ada bulannya Al-Quran. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini menjadikan kita seharusnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 disebutkan, orang yang beriman kepada Allah, yang telah meyakini akan kebenaran Al-Quran, dia akan hakko tilawati. Dia akan membaca dengan sebenar-benar bacaan. Nah sekarang ini Pak, yang perlu kita ketahui, mindset kita, cara berpikir kita harus dirubah antara hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan redaksi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan yang fungsinya adalah untuk petunjuk hidup bagi manusia. Maka sekarang kita rubah cara kita dalam membaca Al-Quran. Pak, selama ini Pak, kebanyakan umat Islam membaca Al-Quran berburu pahala. Dan itu benar, tidak salah ya, tidak salah. Walaupun mungkin yang dibaca itu adalah hal-hal yang ia tidak tahu. Sebab itu ada ayat-ayat mutasabihat. Mungkin itu merupakan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu ngeten maksudnya. Al-Baqarah nggih, nyun sewu Al-Baqarah. Alif lam mim. Jenengan ndak ngerti apa maksudnya. Maka setiap nyun sewu Quran terjemah ngeten iki. Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Yasin hanya Allah yang tahu. Hamim hanya Allah yang tahu. Kita tidak paham itu apa maksudnya. Huruf muqatta'ah namanya. Tapi itu berpahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, 3 huruf. Alif sendiri dapat pahala kebaikan. Lam sendiri dapat kebaikan. Mim sendiri ada kebaikan.
Nah, selama ini umat Islam kebanyakan baca Al-Quran untuk berburu pahala. Sekarang mindset kita mesti kita ketahui, Al-Quran diturunkan fungsinya hudalinas, petunjuk hidup bagi manusia. Nah, sekarang mari kita bersama-sama merubah mindset kita dari membaca Al-Quran berburu pahala, dirubah menjadi membaca Al-Quran berburu hidayah. Berburu hidayah. Hidayah itu harus kita kejar, harus kita cari. Hidayah itu dari Allah, sebagaimana rezeki juga dari Allah. Kita rezeki mesti mencari, mesti berusaha. Sama dengan hidayah, hidayah juga harus kita cari. Seperti ada rezeki. Rezeki dari Allah, hidayah juga dari Allah. Perlu kita cari. Nah, fungsi Al-Quran itu hidayah. Sebagai hidayah bagi manusia, petunjuk hidup bagi manusia. Maka nantinya dapat kita pilah-pilah nantinya. Ya. Membaca Al-Quran berpahala, ya. Benar ya. Kita tingkatkan. Setelah membaca, kita memahami Al-Quran. Agar nantinya kita mendapatkan hidayah. Dipahami, petunjuk hidup dipahami. Supaya dapat hidayah. Begitu kita mengetahui hidayah, mengamalkan petunjuk hidup itu. Seluruh aktivitas kita diarahkan oleh Al-Quran. Jangan saya contoh nih, urusan makan. Kalau kemudian Al-Quran mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Makan dan minum itu bukan urusan perut dan bukan urusan selera saja. Tapi makan dan minum itu urusan agama. Sehingga agama perlu mengatur mana makanan haram, mana makanan halal. Diatur. Bukan urusan selera saja, bukan urusan nikmat dan tidak nikmatnya. Makan dan makanan adalah urusan agama. Sehingga agama perlu mengatur. Termasuk nikah. Bukan hanya urusan cinta. Nikah itu urusan agama. Sehingga agama perlu mengatur mana perempuan yang halal dinikah, mana perempuan yang haram dinikah. Diatur. Di seluruh aktivitas kita itu diatur. Nah kalau begitu, membaca mendapatkan pahala, memahami Al-Quran mendapatkan hidayah, mengamalkan isi Quran mendapatkan keberkahan. Barokah. Barokah itu penting, Pak. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair. Penambahan kebaikan. Semakin panjang umur, semakin banyak amalannya. Semakin aktif ibadahnya. Semakin baik akhlaknya. Berarti panjangnya umur itu umur yang barokah. Semakin panjang umur, semakin banyak maksiat, itu artinya umurnya tidak barokah. Semakin banyak rezeki, semakin banyak uangnya, dia dermawan, suka menolong fakir miskin, membantu pembangunan masjid, pembangunan musola, madrasah untuk perjuangan agama Islam. Hartanya ini harta yang barokah, sebab ada nilai kebaikan. Jika semakin banyak harta, semakin banyak maksiat, hartanya digunakan modal untuk bermaksiat, itu artinya hartanya tidak barokah. Jadi barokah itu artinya ziyadatul khair, adanya penambahan kebaikan. Nah mudah-mudahan kita yang di sini ini semuanya apa yang melekat pada diri kita ini, umur kita, rezeki kita, keluarga kita, harta benda kita, mudah-mudahan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sekalian, masih banyak yang harus saya sampaikan, tetapi berhubung adanya ketepatan waktu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.